Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau di dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupi bilangannya dan mengeluhkan Allah atas petunjuknya yang diberi kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Abdul Latif SH MPDI dari Ketua Majelis Taklim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Gelagahamu, Ibu Mimin Budiarti beserta jajaran dan keluarganya. Yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwoharjo, Ibunda Pimpinan Cabang Aisyah Purwoharjo beserta Orton setingkat Cabang Purwoharjo. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Aisyah se-Cabang Purwoharjo beserta Orton-Ortonnya. Yang kami hormati kepala sekolah, guru, dan karyawan usaha Muhammadiyah se-Cabang Purwoharjo. Yang kami hormati takmir Masjid Mushola se-Cabang Purwoharjo dan Bapak Ibu hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada malam yang sangat mulia ini, malam yang cukup cerah. Alhamdulillah, kalau biasanya diguyur hujan, malam hari ini cukup cerah sehingga kita bisa berkumpul, bisa mengunjungi majelis yang sangat mulia ini, yakni
peringatan malam Nuzulul Quran di Masjid An-Nur dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya di sini selaku Ketua Panitia Pelaksana Dakwah Islamiyah tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas support dan doa dari panjenengan semua sehingga kami dari panitia bisa menyusun dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam persiapan, suguhan dan lain sebagainya jika kurang dalam hati panjenengan semuanya. Masukan, kritikan kita untuk panitia akan senantiasa kita jadikan untuk memotivasi kita agar lebih baik untuk kedepannya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kita di sini ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini. Sebelumnya kita telah melaksanakan lomba-lomba di berbagai masjid di cabang Purworejo. Saya di sini akan melaporkan yang pertama ada lomba adzan tingkat anak-anak itu untuk peserta berjumlah 36 peserta. Yang kedua lomba adzan tingkat remaja berjumlah 10 peserta. Yang ketiga lomba sholat berjamaah tingkat anak-anak putri berjumlah 9 imam. Yang keempat lomba berjamaah anak-anak putra. Alhamdulillah ini cukup banyak Bapak Ibu, yakni 16 imam. Yang selanjutnya lomba sholat berjamaah remaja putri ada 4 imam dan lomba berjamaah sholat putra ada 2 imam. Yang kelima lomba SBI seni baca Quran ada 3 peserta untuk anak-anak. Mohon maaf 13 peserta. Lomba seni baca Quran tingkat remaja ada 9 peserta. Selanjutnya lomba kaligrafi ada 68 peserta. Lomba pidato tingkat anak-anak ada 19 peserta. Lomba pidato tingkat remaja ada 6 peserta. Itulah Bapak Ibu lomba-lomba yang telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini. Lomba kita adakan di awal bulan suci Ramadan karena nanti ketika di akhir Ramadan kita bisa biar fokus untuk beribadah atau iktikaf. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, untuk takbir keliling pendaftaran bertempat di sekretariat pimpinan cabang Muhammadiyah atau bertempat di selatan Masjid An-Nur. Bapak Ibu bisa datang dan langsung mendaftar atau menghubungi saudara Zainul Mustaqim. Itulah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami sampaikan banyak terima kasih karena atas doa dan support Bapak Ibu semua dan hadirin, acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri nul wal qalam wa yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ustaz Abdul Latif sebagai pengisi tausiah pada malam hari ini, yang kami hormati Ibu Kepala Desa, Ibu Jami Budiati, yang kami hormati pula Bapak Haji Sukayuki selaku Bapak Masyarakat
kami hormati Bapak Penasihat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo, rekan-rekan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo, Pimpinan Aisyah Purworejo, Bapak-bapak dari PRN, PRA, dan semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya malam hari ini kita dapat dipertemukan bersama-sama di Masjid An-Nur ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita mengikuti peringatan Nuzulul Quran. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat dan segenap keluarga. Momen yang sangat penting, ya. Maka dari itu marilah malam hari ini acara kita ikuti dengan kekhusyukan dan penuh keikhlasan. Nuzulul Quran adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam karena marilah tausiah ini kita ikuti dengan seksama sehingga kita akan memperoleh manfaat dan barokah dari kegiatan Nuzulul Quran pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 kurang seperempat. Pas. Berarti seperempat jam ya, sekarang ya, maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundir ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli ala Muhammadin al-qail taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnatar Rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran pengurus Muhammadiyah Aisyah beserta Potum, Ibu Kepala Desa beserta Bapak dan jajaran, mari bersama kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita yang hadir, yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kita semoga kita kelak husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mari kita tetap Muhammadiyah hingga akhir hayat kita, sehingga kelak kita berjumpa berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai dari MC, sambutan panitia, dan Bapak pimpinan tadi mengulang kata nuzulul Quran, karena memang malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran, Ibu-ibu? Peristiwa turunnya Al-Quran. Kapan, Bu? 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Tahun berapa, Bu? Ibu nyerah, Bapak. Tahun berapa Al-Quran itu turun? Tahun yang lalu. Nabi menerima Al-Quran itu usia berapa? 40 tahun. Nabi lahir tahun berapa? Saya kasih bocoran. Nabi lahir itu menurut kalender Masehi 570. Berarti 40 tahun kemudian 610. Sekarang tahun 2026. Berarti Al-Quran itu sudah turun berapa tahun sampai sekarang ini? 2026 dikurangi 610. Ya, Pak Yogi sudah menyiapkan hadiah, cepet-cepetan dulu. Ya, 1416. Lu kok cepet pun lo hitung. Nah, nuzulul Quran itu ada dua, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan surat Al-Qadar. Tadi dibaca oleh imam sholat tarawih bagian kedua, rakaat yang ketiga. Imamnya ini ngomong gak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa Ramadan? 17. Apakah tanggal 17? Mari kita perhatikan salah satu hadisnya. Taharramu fil lailatul qadr fil witri minal asril awakhir mir Ramadan. Nabi mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, 17 ini masuk 10 akhir Ramadan. Nah, berarti salah apa benar? Benar. Ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan di dalam surat Al-Qadar itu adalah Al-Quran utuh, kitab Al-Quran utuh, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Lalu dari mana 17 Ramadan? Tadi dibaca yang Qari'ah, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi bertahamus berdiam diri di Gua Hira.
Surat apa yang turun pertama kali? Al-Alaq. Bapak-bapak, Al-Wali, Al-Alaq. Al-Alaq. Ayat ini dulu 1 sampai 5. Apa nama buatan? Tes. Ngobrol di bawah sadar-sadar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, walaupun tadi kata harus sudah ini. Jadi Bapak sekalian, yang kita peringati itu Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita secara berangsur-angsur. Ini kalau kita konotasikan, kita logikakan, bukan bermaksud menyamakan. Bapak ibu guru, mapel apapun, misalkan guru agama, dia disuruh ngajar kelas 1, satu buku agama kelas 1 untuk 1 semester 6 bulan. Kan gak mungkin 6 bab itu diajarkan sekaligus ke putra putri kita. Maka buku itu akan berangsur-angsur diajarkan ke siswanya oleh guru itu selama 6 bulan per bab, per pokok bahasa sampai nanti semesteran. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuannya apa? Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu tujuannya agar mudah dipelajari, dihafalkan. Dan istimewanya lagi, Al-Quran itu turun sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Poin pertama sudah kita lewati. Nah, kemudian temanya mewujudkan Islam berkemajuan dalam cahaya Al-Quran. Berkemajuan itu kata dasarnya dari maju. Bapak Ibu sekalian, hakikatnya Islam itu sudah maju. Sebelum Islam itu datang, kita kenal zaman yang namanya zaman jahiliyah. Patung dibuat sendiri, disembah sendiri. Ketika datang Islam, maka kita diajak menyembah yang membuat patung itu. Tadi dikatakan yang menciptakan manusia yaitu Allah. Ada lagi yang menyembah pohon. Oleh Islam, oleh Nabi kita Muhammad, kita diajak lebih maju, menyembah yang membuat pohon. Sang Khalik yaitu Allah. Kemudian Bapak sekalian, kemajuan di sini menurut surat Al-Imran ayat 110 itu adalah maju dalam artian berkualitas, maju dalam artian unggul. Kita perhatikan ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Kalian diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang unggul. Kemudian Allah memberikan kriterianya. Manusia yang unggul itu memiliki 3 ciri dalam ayat ini. Apa
belum tentu ada di yang lainnya. Kemudian watanhauna 'anil munkar. Orang yang unggul itu orang yang mau menghindarkan dirinya, orang-orang di sekitarnya, atau menghalau kemungkaran-kemungkaran itu. Maka ciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga kemungkaran-kemungkaran itu bisa terlupakan, paling tidak terabaikan. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Semua kebaikan yang ia lakukan, kemungkaran yang ia tinggalkan, semata-mata itu karena Allah, karena keimanannya kepada Allah. Kemudian berkemajuan dalam surat Al-Imran ayat 139. Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah, jangan kalian bersedih hati, padahal kalian itu umat yang unggul. Jangan kalian takut dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan kekuatan-kekuatan yang lain. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada waktu muktamar yang ke-48 kemarin, tahun 2022, mundur 22 tahun, harusnya tahun 2000 karena ada COVID, yang diadakan di Surakarta. Muhammadiyah mengangkat tema Islam berkemajuan. Membuat kegiatan namanya tema itu hanya asal membuat manusia, tapi terinspirasi dari semua yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Apalagi dikuatkan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran, sehingga Majelis Tarjih dan Tajdid merumuskan Islam berkemajuan itu dengan 5 karakteristik. Islam berkemajuan menurut Muhammadiyah itu ada 5 cirinya. Kita sebagai warganya, 5 ini harus kita lakukan. 5 ini harus ada pada diri dan keluarga kita. Apa 5 ciri atau karakter itu? Yang pertama, Islam berkemajuan itu adalah berlandaskan tauhid. Islam yang berkemajuan itu adalah umat Islam, organisasi Islam, kelompok-kelompok Islam yang menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Mari kita perhatikan surat Al-Ikhlas. Tadi dibaca ketika witir rakaat ketiga. Qul huwallahu ahad. Katakan, Dia Allah Maha Esa. Artinya kita harus mengikrarkan diri, harus bersyahadat, harus meyakinkan diri kita bahwa tidak ada Tuhan lain illallah, kecuali hanya Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Bukan Amerika tempat bergantung, Bapak Ibu. Tempat bergantung kita Allah. Kemudian Allah menegaskan dirinya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Maka Allah itu tidak punya keturunan. Oleh karenanya jangan kita mengada-adakan keturunan untuk Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang sebanding dengan Allah. Siapapun, apapun, kekuatan dari manapun, gak ada yang menyamai dengan Allah.
Kemudian di surat 28 ayat 88 Allah menegaskan, wala tad'u ma'allah ilahan akhar. Janganlah kalian menyeru, menyembah atau membuat tandingan-tandingan ma'allah, menyamai dengan Allah, ilahan akhar, Tuhan sembahan selain Allah. Allah menegaskan, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa, semua akan rusak kecuali zat Allah. Kemudian Allah menegaskan, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Semua di tangan, di kekuasaan Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Apakah umat Islam sebelumnya tidak pakai Quran, tidak pakai As-Sunnah? Pakai. Tapi banyak yang juga menyandingkan Al-Quran As-Sunnah itu, bahkan dikalahkan dengan tradisi-tradisi adat istiadat yang sesungguhnya bertentangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu, mari kita perhatikan kembali surat Al-Alaq tadi. Sebelum perintah sholat itu turun, perintah berpuasa datang, perintah haji umroh itu nyampai, maka perintah yang pertama datang kepada Nabi dan kepada kita umat Islam itu perintah Iqra, bacalah. Kalau kita mengaku Islam yang berkemajuan, sunnah membaca. Sekarang ada istilah literasi. Bapak Ibu sekalian, tidak akan mungkin kita akan menjadi orang yang berpengetahuan, menjadi orang yang berilmu tanpa kita membaca. Apa yang harus kita baca? Di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah mengikuti kajian yang namanya sistematika wahyu, membahas 5 ayat ini 5 hari tidak selesai. Karena di dalam pembahasan sistematika wahyu di dalamnya ada yang namanya bab ma'rifatullah, membahas 99 asma Allah. Itu lama juga waktunya. Secara singkat, isi daripada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 7, mari kita perhatikan ayatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca, kita disuruh mengetahui sejatinya Tuhan kita itu siapa. Siapa Tuhanmu? Yang telah menciptakan kamu itu siapa? Maka ada ilmu tauhid yang namanya ma'rifatullah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Dan ini Allah tegaskan sebelum roh ditiupkan Allah kepada diri kita dalam kandungan. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, sebelum roh itu ditiupkan, maka roh itu disumpah oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Roh, apakah kamu mengakui aku di Tuhan? Iya, ya Allah, kau adalah Tuhan. Maka sesungguhnya Bapak sekalian, kita bertauhid itu bukan hanya jadi seorang muslim, tapi sebelum kita lahir di dunia ini, kita semuanya itu sudah bertauhid, sehingga nanti akan ditagih oleh Allah. Mana janjimu dulu ketika roh akan ditiupkan ke dalam jasadmu selama berada dalam kandungnya. Kemudian kembali ke surat Al-Alaq tadi, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Dalam surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 22,
mulai dari air yang hina, air mani sperma, sampai kemudian berubah menjadi darah, menjadi daging, baru berwujud embrio. Ini semua Bapak Ibu sekalian disebut di Al-Quran. Maka sesungguhnya sumber ilmu, apapun ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Maka ilmuwan barat itu mengambil ilmu, apakah yang sekarang di bidang astronomi, di bidang kedokteran, di bidang pertanian, semua mengambil dari ulama-ulama Islam yang terdahulu. Kedokteran misalkan ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarij dan sebagainya. Semua bersumber dari Al-Quran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qamar ada 4 ayat yang teksnya redaksinya sama. Surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kata Allah, Al-Quran itu kami mudahkan lidzikri, untuk dipelajari, untuk pelajaran, untuk peringatan, untuk pedoman. Pertanyaan Allah, fahal min mudzakir, adakah di antara kalian yang mau belajar? Adakah di antara kalian yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman? Diulang 4 kali Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita ingin berkemajuan, mari kita mempelajari Al-Quran. Muhammadiyah mempelajari Al-Quran itu dengan 3 pendekatan. 3 pendekatan itu disebut di dalam tulisan tarjih, yaitu disebut dengan pendekatan bayani, pendekatan tekstual, kemudian pendekatan burhani, pendekatan rasional, kemudian pendekatan irfani, pendekatan spiritual. Oleh karenanya Muhammadiyah itu kalau membaca Al-Quran itu tidak sebatas membunyikan, tidak hanya melafazkan. Sering kita dengar kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan muridnya tentang surat Al-Ma'un. Tadi sudah dibaca oleh imam, rakaat ketiga, tarawih yang pertama. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh muridnya sampai 3 bulan mengulang-ulang surat Al-Ma'un itu. Baru kemudian muridnya bertanya, Kiai, kami sudah hafal Kiai. Pertanyaan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudahkah kau amalkan surat Al-Ma'un itu? Bagaimana kami mengamalkan? Cari anak yatim, mandikan, cari anak jalanan, mandikan, ganti pakaian, beri makan, dalam keadaan kenyang bawa ke sini. Baru Bapak Ibu sekalian, anak yatim makin miskin didatangkan oleh para santrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, baru naik surat berikutnya. Dan inilah Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah itu terkenal dengan gerakan ta'awun, yaitu gerakan suka membantu. Sebagaimana simbol Muhammadiyah matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Nah, kalau memang itu diterapkan, ibu-ibu tadi yang bawa kue, jangan dimakan kuenya sudah dibawa, dimakan kembali. Boten. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita adakan di masjid-masjid kita, di musola-musola kita. Kalau tadarusan ya bolehlah, mau Quran anak-anak sakmangane gak mau. Tapi berikutnya mari mau Quran anak-anak
Sehingga betul-betul pendekatan bayani, burhani, irfani yang menjadi pedoman Muhammadiyah itu kita terapkan. Seperti yang dibaca oleh Quran tadi, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu akan menjadi petunjuk kalau kita mempelajari bayinat, penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya. Dan Quran itu akan menjadi furqan, menjadi pembeda, sehingga kita tahu mana yang hak, yang batil, yang benar, yang salah. Kalau kita sudah betul-betul maca Quran, angan-angan sama. Nah itu sekalian. Sama aja kalau apa saya sesuk poso gak boleh. Nah kemudian yang ketiga, karakteristik Islam berkemajuan menurut Muhammadiyah itu menghidupkan ijtihad dan tajdid. Bapak Ibu sekalian, yang membedakan ijtihad Muhammadiyah dengan yang lainnya, kalau Muhammadiyah berijtihad itu secara kolektif, pendapat-pendapat itu ditampung baru ditarjih. Mana pendapat yang paling kuat? Sehingga kita tidak mengikuti satu pendapat atau satu mazhab, karena kita berharap dari sekian pendapat tadi itu yang sudah diproses, kita betul-betul akan mendapatkan dalil rujukan yang betul-betul bisa kita terapkan sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Muhammadiyah tidak bermazhab, karena Muhammadiyah berharap dengan adanya ijtihad kolektif tadi itu semua pendapat mazhab itu tertampung, kemudian diputuskan, ditarjih menjadi satu kesepakatan keputusan bersama, dan itu tidak kemudian sakit, karena Muhammadiyah ijtihadnya juga ada tajdid, ada berubahnya. Seperti contoh misalkan kalau dulu di HPT yang lama jilid 1, jilid 2, salam itu yang utamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika kita sholat. Di jilid yang ketiga diperbolehkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Di jilid 1, 2 dulu basmalah itu dianjurkan sendiri. Di jilid 3 boleh jahar. Dan di sini tadi diterapkan ya jahar ketika kita sholat boleh, karena ada tajdid. Mari kita perhatikan hadis tadi. Idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba. Apabila kalian memutuskan suatu perkara, kemudian kalian berijtihad, summa asaba, ijtihad kalian itu benar, maka kalian akan mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada summa khata'a, ketika kemudian kalian berijtihad kok keliru, maka kata Nabi falahu ajrun wahidun, kalian tetap mendapatkan 1 pahala. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua kita punya potensi untuk menjadi mujtahid. Makanya Muhammadiyah itu punya lembaga sendiri yang namanya MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid, dan kita sebagai warganya cukup mempelajari hasil daripada putusan tarjih dan tajdid. Kemudian kita perhatikan surat Al-Qur'an ayat 11 tentang tajdid. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaanmu sehingga kalian ada ikhtiar, ada usaha untuk merubahnya. Contoh, ketika Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa afkiru li ru'yatihi wa in ghadiya alaikum fa akmilu sa'ban
Di dalam surat 10, surat Yunus ayat kelima, Allah mengatakan, "Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar, rembulan bercahaya. Allah meletakkan manzilah-manzilahnya. Apa tujuan Allah? Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kalian mengetahui hitungan tahun dengan perhitungan. Oleh karenanya, mengetahui perubahan bulan itu tidak harus melihat langsung. Kenapa Nabi dulu melihat langsung? Karena sarannya belum ada. Sekarang Bapak Ibu sekalian, gak usah teropong dengan adanya internet, dengan adanya beberapa aplikasi. Contoh yang tidak dipertentangkan oleh Kementerian Agama, oleh organisasi yang lain. Ketika kemarin tanggal 3 ada gerhana, itu Kementerian Agama sudah mengeluarkan awal Ramadan itu tentang gerhana itu. Apakah Kementerian Agama kemudian menilai? Tidak. Akan bisa. Pertanyaannya, kenapa gerhana tidak dipertentangkan, tapi ketika awal Ramadan dipertentangkan? Nah, kalau kita ingin berkemajuan tadi itu, ya mari kita gunakan sarana fasilitas yang ada saat ini. Karena Nabi mengatakan, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Kalau dulu Nabi pakai sorban, beralaskan pelepah kurma untuk sholatnya. Nah sekarang sudah ada tarawih, ada karpet. Kan ini hanya sarana. Tapi ketika kita menjalankan ibadah, selalu kama ra'aitumuni usolli, tetap takbirnya kita seperti Nabi, rakaatnya mencontoh Nabi, bacaan-bacaannya persis yang dibaca oleh Nabi. Untuk syarat Nabi sudah menyerahkan kepada kita. Antum a'lamu bi umuri dunyaku, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu itu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu dengan alat yang ada yang canggih, melihat arah kiblat masjid besar itu, Masjid Agung Yogyakarta itu dimencengkan karena menghadapnya bukan ke Ka'bah, geger Bapak Ibu. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat sekolah yang saat itu yang punya sekolah hanya orang-orang Belanda, dikatakan kiai kafir. Sekarang semua pesantren ada sekolahnya. Bahkan sekarang sekolah-sekolah umum kalah dengan sekolah pesantren. Nah ini sekalian. Berarti kalau kita ingin berkemajuan dari itu, mari kita misioner. Ada apa ke depan ini? Nah kemudian sekalian, yang keempat, dalam Islam berkemajuan, Muhammadiyah mengembangkan yang namanya wasatiyah. Apa wasatiyah itu? Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Dan demikian Allah menjadikan kalian umat yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu maknanya adil. Bagaimana kita ini menjadi umat, golongan, organisasi yang berkeadilan, sehingga Bapak sekalian, ketika Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, bukan hanya untuk warga Muhammadiyah saja, siapapun boleh. Ketika Muhammadiyah mendirikan masjid, monggo siapapun jamaahnya. Ketika Muhammadiyah mendirikan sekolah, siapapun siswanya boleh. Kita perhatikan Bapak sekalian surat An-Nisa, Al-Maidah surat kelima ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Wahai orang yang beriman, kalau kamu benar-benar orang yang berkemajuan, jadilah saksi, jadilah
jadilah pimpinan, jadilah masyarakat bil qisth yang berkeadilan. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kelompok, terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu adil. Huwa aqrabu lit-taqwa, karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Kemudian Bapak sekalian yang terakhir yang kelima, setengah 10 kurang 2 menit, insya Allah dikasih 2 menit, yaitu Islam berkemajuan menurut Muhammadiyah harus mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Surat 21 Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin, agar kamu menjadi rahmat. Bapak Ibu, ketika Allah akan menciptakan manusia, Allah itu mengundang para penghuni surga yang terdiri dari para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan makhluk yang nanti menjadi khalifah di muka bumi, akan menjadi manajer, akan memanage, akan mengelola, akan melestarikan bumi. Semua malaikat itu tidak percaya Bapak Ibu, karena makhluk-makhluk sebelumnya yang mengelola bumi semua penghancur bumi, sehingga para malaikat itu instruksi, oh ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dunia dan akan saling membunuh di antara mereka? Jadi Bapak Ibu, rusaknya tumpang pintu itu sudah diprediksi oleh malaikat, dan tambang-tambang yang lain, apalagi yang ada di Sumatera yang kemarin banjir, yang hanyut bukan air tapi kayu-kayu gelondongan yang ada stempelnya, yang katanya rubuh sendiri tapi rapi kegajian. Kemudian prediksi malaikat manusia akan saling membunuh daerah. Kalau kemudian Israel terus menyerang Palestina, sekarang bersama-sama Amerika menyerang Iran, sekian ribu manusia yang meninggal, tidak salah, sudah diprediksi. Namun Allah mengatakan di dalam ayat ini, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Memang ada di antara manusia itu yang merusak dunia, tapi orang Muhammadiyah tidak. Buktinya tambang dikembalikan, gak jadi diambil. Memang ada yang saling membunuh, tapi Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah itu malah ada gerakan dari anak-anak NA itu yang namanya eugenika, menghidupkan tumbuhan-tumbuhan yang sekarang sudah mulai punah. Ada lagi ibu-ibu yang peduli tentang stunting dengan program cantelan-cantelan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan Islam berkemajuan itu bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan hanya memikirkan organisasinya sendiri, tapi bagaimana keberadaannya, kelompoknya, organisasinya bermanfaat bagi semuanya. Kita perhatikan surat 28 Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah olehmu kebahagiaan akhirat
dunia, dalam hal ini kita disuruh bekerja. Ahsin kama ahsanallah. Setelah rezeki Allah kita dapatkan, berbuat baiklah kepada anak yatim, fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki itu kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan karena ingin harta berlimpah, jabatan bertambah, kemudian kalian merusak dunia. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang membuat kerusakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga 5 karakteristik yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama Muhammadiyah mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan janji Allah di dalam 2 surat. Surat yang pertama yaitu surat 48, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah itu Tuhan, kemudian dia istiqomah dalam kebaikan, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, fala khaufun, mereka tidak akan diliputi rasa takut, wa la hum yahzanun, mereka tidak akan bersedih hati. Kemudian dalam surat Fussilat surat 41 ayat 30 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dirinya, menghambakan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, mengaku sebagai seorang muslim, kemudian dia menjadi muslim yang berkemajuan, istiqomah dalam menjalankan kebenaran itu, Allah akan mendatangkan malaikat kepadanya, dan malaikat akan membisikkan ke telinganya, wahai muslim yang berkemajuan, yang selalu menjalankan kebaikan, jangan takut, jangan bersedih, wa abshiru bil jannah, Allah sudah memberi kabar gembira, kamu akan dijanjikan surga oleh Allah. Demikian Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga berguna dan manfaat. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.